Pagi hari ini kami tidak mau hanya masuk ke dalam gereja. Kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Mu, layakkan kami. Dan ketika kami masuk, kami tahu kami sedang berjumpa dengan pribadi yang paling kuat di seluruh alam semesta, Yesus Kristus. Engkau bukan lagi yang bayi yang lahir di palungan, bukan lagi juru selamat yang disiksa. Engkau adalah Allah yang dibangkitkan, Allah yang hidup. Kami mau serahkan pikiran kami, hati kami. Firman-Mu ajarkan kepada kami untuk serahkan segala kekhawatiran, agar damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran. Kami serahkan di kaki Tuhan. Tuhan, segala pergumulan kami sementara berhenti di sini. Ketika kami masuk hadirat-Mu, kami mau fokus dengan apa yang Tuhan mau ucapkan dan katakan dan ajarkan dalam hidup kami. Kami gak mau panik sendiri dengan masalah kami atau kekhawatiran kami. Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu. Di tempat ini paling aman. Hadirat Tuhan ada di sini. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami, pergumulan persoalan setiap jemaat ke bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Komitmen betul-betul untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk bangsa negara kami, menjelang tanggal 22 Juli ini, kami percaya, kami berdoa untuk damai sejahtera, untuk ketenangan. Dan jikalau ada provokasi, Tuhan bantu aparat dan TNI untuk bisa menemukan biang-biangnya sebelum mereka beraksi. Gagalkan rancangan iblis. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, mendatangkan hari depan, gak usah jauh-jauh, minggu depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus, patahkan setiap kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Di mana ada gereja berdoa, di situ pasti berubah. Doa mengubah segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kepadamu dengan hati tenang kami beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Senang bertemu dengan Anda kembali. Waktu saya berdiri di atas ini, saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada sebuah kejadian. Pada waktu itu gereja ada ancaman bom. Saya lupa tahun berapa, 2002 kalau nggak salah. Jadi itu kira-kira 10-12 tahun lalu. Dan ketika itu saya bangga dengan anak-anak muda kita, mereka nggak panik sama sekali. Kalau kita datang ke gereja seperti ini, mau ada kebakaran pun jangan panik. Mau ada apapun terjadi, jangan pernah di sini ada yang kalap. Kalau kita masuk ke dalam gedung gereja, masuklah sekalian dalam hadirat Allah. Di hadiratnya itu ada ketenangan. Di hadiratnya itu ada kekuatan. Amin. Jadi waktu itu saya lihat anak-anak mudanya tenang sekali. Mereka berdoa. Mereka bukan tipe orang yang datang ke gereja hanya untuk beribadah. Mereka betul-betul tahu ada Allah di dalamnya. Saya ingat ayat itu. Kota Tuhan itu tidak akan goncang. Ada aliran air yang mengalir di tengah-tengah kota itu. Tuhan menjaganya. Seperti Yerusalem dijaga dengan gunung-gunung sekelilingnya. Mereka tak akan goyah apapun yang terjadi. Dan tentunya insiden itu kalau Bapak Ibu ingat atau kalau Anda ada di sini saya ceritakan, gak terjadi apa-apa setelah itu. Saya masih ingat juga pada saat sebelum itu lagi, saya berada di sebuah gereja kecil, bukan gereja Mount Sharon, di luar kota. Lalu terjadi tahun-tahun 98 lah, pada waktu terjadi orang-orang rame-rame segala itu, saya sempat khawatir nanti ada apa-apa terjadi. Tuhan tegur saya, kamu kok gak percaya? Kamu tuh ada di rumah siapa? Di rumahku. Di rumahku. Kamu gak usah takut. Dan Tuhan bilang sama saya, sungguhnya saya takut mati, bukan. Tapi saya juga khawatir untuk orang lain. Dan Tuhan bilang, kamu gak usah takut. Aku lebih cinta mereka. Kadang-kadang kita itu melakukan ibadah kita, tapi memungkiri kekuatannya loh. Apa kekuatan ibadah kita? Percaya. Lalu saya waktu itu di tahun-tahun 2002 juga, saya pergi ke Malang, gereja kita di Malang. Lalu ada ancaman bom. Gak tahu apakah bom mengikuti saya atau gimana, saya gak tahu. Tapi sekali lagi saya tidak batalkan, saya tetap khotbah. Saya gak peduli, padahal pagi hari terima telepon, beritahu polisi kalau ada ancaman bom segala. Saya gak takut. Tuhan bilang sama saya, kamu gak usah takut. Kalau kamu gak bisa survive, gak bisa hidup di dalam rumahku, kamu pergi ke barak militer pun kamu akan mati di sana.
Tenang saja. Bapak Ibu Saudara, saya kok merasa terus harus ingatkan Anda seputar ini. Karena di sini mungkin banyak orang tua yang mungkin concern ya dengan apa yang terjadi. Tenang saja, kita berdoa, kita percaya Tuhan itu sanggup. Apalagi kalau ada gereja yang berdoa, Tuhan akan izinkan semua perkara. Semua Tuhan harus dialog dengan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini merasa dia adalah orang-orang yang dicinta oleh Tuhan, Tuhan dengarkan suaranya, dengarkan doanya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo kita komitmen untuk percaya. Katakan kanan kirinya, komitmen untuk percaya. Hari ini juga saya mau sampaikan kitab Kolose. Nyala buka di sini judulnya kembali lagi bagian kedua daripada bahagia adalah pilihan, sebuah seri pengajaran. Kalau Anda belum dapatkan, belum dengar minggu lalu absen atau minimal Anda absen beberapa ibadah, Anda perlu dengarkan semuanya. Lain-lain soalnya. Saya disuruh ulang nggak bisa. Anda bisa ke Pustaka Raja Wali beli CD atau DVD-nya. Anda mesti dengarkan sendiri. Ini sekarang bagian kedua. Dan kebaktian hari Minggu ini saya acak. Karena saya minta kemarin kalau 1-4 dibaca semua, jadi saya acak. Saya tidak urut pasal 1, 2, 3, 4. Nah, kebaktian pertama, saya rasa dengan dorongan Roh Kudus, saya mau sampaikan pasal kedua dulu. Saya beri judul, subjudulnya adalah bahagia komitmen, the joy of commitments. Bahagia komitmen. Zaman ini sekarang, apalagi dipromosikan dengan Hollywood segala, komitmen itu mengerikan. Cincin di tangan saya ini contohnya salah satu komitmen yang terpenting dalam hidup ini, yaitu pernikahan. Komitmen apa lagi? Banyak orang takut nih. Hari-hari ini kita melihat di mana-mana cowok, laki-laki yang padahal sudah gerang, sudah dewasa, tapi bertindak seperti anak kecil. There are more boys in the world than men. Lebih banyak, lebih banyak, kalau ini dalam dunia cowok, di dunia ini, lebih banyak anak kecilnya daripada orang dewasanya. Di Amerika contohnya, film-film menunjukkan cowok-cowok yang menjelang berjalan ke pelaminan, melarikan diri. Rasanya, aku mau mikir lagi, kok gak mikir dari dulu? Pengantinnya udah pakai gaun putih. Contoh-contoh seperti itu adalah ilah-ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? The fear of commitment. Takut komitmen. Takut mengambil keputusan. Laki-laki juga sama. Kenapa aku harus dengan satu wanita? Kok nggak sama yang itu juga? Kok nggak sama dia ya? Kebanyakan hari ini di dunia ini, komitmen sudah tidak lagi populer. Kecuali di dalam gerejanya masih menegakkan hal itu. Itu pun luntur. Banyak gereja sekarang udah luntur. Komitmennya nggak usah jauh-jauh. Komitmen sama norma-norma kebenaran aja udah luntur. Gereja-gereja yang mengawinkan pasangan-pasangan gay atau homoseksual. Saya kasih contoh supaya Anda sedikit background latar belakang bahwa komitmen itu sudah semakin hari semakin pudar. Padahal komitmen itu luar biasa loh. Tidak ada kebahagiaan kalau nggak ada komitmen loh. Sebagai contoh, Tuhan itu komitmen sama kita. Allah kita adalah Allah yang komitmen. Karena dia komitmen sama hidup kita untuk membangun hidup kita di atas dasar damai sejahtera, memberi kita hidup kita, masa depan penuh pengharapan. Kalau nggak gitu hidup kita nggak akan bahagia. Kalau Allah kita Allah pelin-pelan. Commitments are beautiful. Komitmen itu indah. Tapi tergantung komitmen apa. Kalau komitmen sama main online game ya nggak indah. Merusak mata iya. Makanya pilih-pilih komitmen apa yang Anda ambil dalam hidup ini. Jangan takut kalau itu benar. Jangan takut kalau itu diajarkan oleh firman. Ada di dalam Alkitab. Jangan takut kalau Anda tahu itu dari Roh Kudus. Komitmenlah dengan segenap hatimu. Tuhan pasti membawamu ke sebuah tempat yang lebih indah dalam rencananya. Amin Bapak Ibu Saudara. The beauty of, saya pernah sekali khotbah, saya lupa di mana, sama orang-orang muda. Bukan di Indonesia tentunya. Di mana orang-orang di sana mending pacaran-pacaran atau tinggal bareng daripada kawin dan menikah. Saya ajarkan the joy of committed love. Cinta yang komitmen dengan satu orang pasangan dari Tuhan. Itu adalah yang paling indah. Jadi saya hari-hari ini mengajarkan kepada anak-anak muda. Komitmen itu gak apa-apa. Komitmen dalam satu gereja. Komitmen untuk melayani Tuhan. Banyak orang juga kalau sudah punya uang, orang kaya contohnya, sayang dong uangnya ditaruh di satu gereja, saya sebarkan kemana-mana. Tapi nggak masalah kalau punya lebih, ya kan? Tapi kalau hanya karena takut komitmen kan,
resources, sumber daya yang sangat berharga bagi Anda dapat dengan keringat. Anda takut satu tempat karena Anda merasa kalau satu tempat nanti akan disalahgunakan. Berarti kalau Anda sebar ke semua tempat, juga akan disalahgunakan di semua tempat. Itu semua hanya karena kepicikan pikiran. Saya berani taruh. Kalau saya berani taruh family saya di Mawar Sharon bertumbuh di sini, anak-anak saya dididik di Eagle Kids di sini. Uang itu adalah berkat Tuhan termurah. Kalau anak aja saya percayakan, apalagi harta. Itu cara berpikir aja. Orang kaya, miskin, tua, muda, zaman ini takut komitmen semua. Padahal kalau kita tertanam, kita akan berbuah. Saya mau ajarkan pada Anda cara berpikir yang tidak boleh picik. Tapi komitmen harus dimulai selalu dari Tuhan. Mari kita sekarang baca pasal 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saya ulang dari ayat pertama, saya jelaskan ayat per ayat. Aku mau, kata Paulus, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Paulus ingin kita tahu ada banyak hal di dalam kerajaan sorga dan kerohanian yang harus dijelaskan dengan kata-kata dengan jelas. Salah satunya adalah komitmen. Jangan meraba-raba. Kalau soal komitmen harus pasti. Paulus berkata, aku mau kamu tahu perjuanganku berat. Tapi ujungnya itu worth it all. Atau ujungnya ini semuanya tujuannya jelas. Paulus berkata, aku berjuang untuk Laodikia. Aku berjuang untuk kamu. Katanya kepada jemaat di Kolose. Semua ini ujungnya jelas. Karena aku komitmen sama kamu. Karena aku komitmen kepada satu gereja ini. Aku mau melihatnya berhasil sama dengan seorang ayah komitmen kepada anaknya. Untuk melihat dia dewasa. Untuk melihat dia berhasil. Untuk lihat dia jadi orang. Luar biasa. Hidup ini cuma sekali, Bapak Ibu Saudara. 80 tahun itu singkat. 80 tahun itu sangat singkat. Kalau kita hidup bisa selama itu. Jangan punya komitmen sembarangan. Pilih-pilih. Jangan berkata, di sini anak-anak muda, saya melihat kebaktian pertama juga banyak orang-orang muda. Jangan berkata, aku masih muda, gampang ah. Oh enggak. Biasanya kalau Anda komitmen sama sesuatu waktu Anda masih usianya remaja, nanti pada saat Anda 40-an akan disempurnakan. Kalau Anda baru komitmen umur 40, Anda baru mulai, teman-teman Anda sudah sukses dulu. Tidak pernah kita mulai terlalu muda kalau kita komitmen dengan Tuhan. Kekudusan contohnya. Banyak orang-orang tua hari ini amburadul rumah tangganya. Kenapa? Karena mereka merintis karir kenajisan dari sejak mereka remaja. Udah biasa dengan pornografi, udah biasa dengan pacaran kanan kiri, tidur sana sini. Mana bisa tiba-tiba macan mengganti belangnya. Tiba-tiba macan tutul ganti kulitnya. Mana bisa langsung jadi kijang. Atau umur 40 justru berjingkrak-jingkrak seperti lembu lempas kandang. Ke kandang orang maksudnya. Nggak bisa. You must start early. Kalau komitmen harus mulai awal. Supaya nanti Tuhan sempurnakan waktu 40-an. Tapi kalau di sini ada yang 60 dan baru mulai, mending mulai daripada cepat mati. Komitmen tidak pernah terlambat. Kita harus mulai sekarang. Dan selalu dimulai dengan komitmen dengan Tuhan. Betapa berat perjuanganku. Tapi perjuanganku gak sia-sia, kata Paulus. Banyak hidup kita itu penuh penderitaan. Musa pun menubuatkan. Hidup manusia itu paling 70, kalau bisa 80. Dan itu pun diisi dengan penderitaan. Pastikan jangan sia-sia penderitaanmu, berbuahlah pada musimnya. Kalau kita memang harus menderita, menderitalah untuk goal yang jelas. Goal yang pasti. Jangan seperti kalau kita main sepak bola begitu. Barusan ini kan lagi World Cup. Mereka itu menderita sekali loh. Tuh lari kanan kiri itu betisnya kram sekali, luar biasa. Tapi ujungnya kan jelas. Kita mau lemparkan bola ini, tendang masuk ke gawang. Kita dapat juara dunia. Ya kan? Kan begitu. Mereka goalnya jelas. Tapi banyak orang enggak.
Cuman lari kanan kiri dalam hidup ini nggak tahu mau apa. Ujungnya nggak tahu jelas apa berakhir di mana. Kalau saya dari sejak muda, saya tahu komitmen saya. Saya tahu bahwa hidup ini akan hidup ini akan menjumpai saya, hidup ini akan selalu membawa penderitaan pada saya. Tapi saya tidak takut untuk berjuang keras, karena saya tahu tujuan saya jelas. Bagaimana dengan tujuan hidup Anda? Jangan datang ke gereja hanya ibadah dengar khotbah. Khotbah bisa berputar-putar di padang gurun, karena setiap minggu topiknya beda-beda. Tapi orang yang sudah tahu tujuannya, punya benang merah, setiap topik itu menambah kepastian dan membawa maju satu langkah di dalam rencana Allah. Kalau jemaat hanya sekedar menjadi pendengar firman, Anda tidak akan kemana-mana. 40 tahun beribadah di sini pun tidak akan tumbuh secara rohani. Tanya pada dirimu, tanya sama Roh Kudus, Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Jangan buang-buang waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Uban tidak tentu otomatis orang itu berhikmat. Hanya karena Anda telah menjadi berusia sekarang, tidak tentu Anda tahu Anda mau kemana. Buktinya anak aja keleleran di mana-mana. Kita nggak bisa mendidik mereka. Tidak tentu kalau kita jadi orang tua selama 20-30 tahun, berarti kita otomatis orang tua yang baik. Yang dicari dari seorang tua, dari orang tua oleh anak-anaknya adalah tujuan hidup. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Bagaimana kalau papa mama sendiri nggak tahu mau kemana, mau beritahu apa sama anak-anaknya? Keshira-shira, whatever will be. Apapun yang terjadi ya terjadilah. Anak-anak kita akan ikut arus dunia. Kesana oke, kesitu oke. Kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, belum telat. Tawanan pahlawan pun bisa dikembalikan, bisa direbut kembali, kata Yesaya. Kalau Anda dan saya sekarang mau bangkit, kita mau komitmen sama Tuhan, saya yakin akan ada sesuatu terjadi. Ayat 2, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih, supaya mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Saya berdoa khotbah saya hari ini menambahkan kekayaan dan keyakinan pengertian dalam kehidupan jemaat. Apa yang harus diutarakan dengan kata-kata nggak bisa otomatis orang mengerti sendiri. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saya senang sekali kata ini. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu disembunyikan di dalam dia, bukan seputar dia. Banyak orang imannya atau kerohaniannya hanya seputar Kristus, bukan di dalam Kristus. Saya mau ajarkan kepada Anda untuk di dalamnya. Dalami Kristus. Dalami sungguh-sungguh. Jangan hanya seputarnya, jangan bangun hidupmu seputar Kristus, itu namanya roh agamawi. Dalami dia, kenali mengapa kita jadi orang Kristen, tanya sama dia. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah di sini itu adalah kebudayaan manusia yang silih berganti. Sebentar itu, sebentar ini. Sebab meskipun aku sendiri gak hadir di antara kamu, dalam roh aku bersama dengan kamu. Lihat ini, saya suka dengan kata-kata ini. Aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu, keteguhan imanmu dalam Kristus. Komitmen yang benar akan jadikan hidup kita tertib dan teguh. Itulah bahagia. Mau bangun bahagia, gak bisa bangun feeling kita. Bahagia tidak dibangun pertama-tama dengan perasaan. Bahagia dibangun pertama-tama dengan komitmen yang jelas. Bahagia itu dibangun dengan fondasi. Kita tidak membangun rumah di atas pasir. Badai datang, rubuhlah rumah atau gedung itu. Kita mau membangun bahagia berdasarkan tertib dan teguhnya hidup di dalam Kristus. Kalau hidup kita tertib dan teguh alias stabil, akan bahagia sendiri. Kita harus pasang fondasi. Gak ada yang namanya pernikahan bahagia ideal 100%, 24 jam sehari. Setiap pernikahan pasti ada goncangannya. Tapi kalau fondasinya jelas, pernikahan itu kuat. Bahagia menjadi bagiannya. Saya mau bangun sebuah pernikahan yang bahagia. Tidak boleh dibangun di atas dasar semata-mata cinta. Harus ada takut akan Allah di dalamnya. Waktu saya pacaran, pertama kali, saya berbicara, mengatakan pada diri sendiri, tanpa pacaran kudus, tidak mungkin ada pernikahan kudus. Saya sedang pacaran dengan, saya nggak main-main. Saya punya prinsip hidup pacaran sekali untuk menikah. Anak-anak muda di sini, kalau yang pacaran, jangan kita coba-coba. Jangan seperti orang-orang di dunia barat tidur sama-sama dulu, tinggal sama-sama atau alias kumpul kebo. Baru bisa tahu cocok nggak? Nggak bisa. Kalau Anda buka materainya sebelum diberkati, Anda nggak akan pernah cocok. Suatu hari akan bosan. Karena itu bukan kasih, itu nafsu. Dari awal saya tahu bahwa saya pacaran sekali hanya untuk menikah. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda,
Yang udah pacaran berkali-kali, katakan sudah 3 kali. Gonta-ganti pasangan terus. Ya sudah, ini yang keempat kan sekarang kan? Jadikan yang pertama kali dan terakhir kali, bisa? Yang keempat ini jadikan yang untuk menikah. Kalau Anda belum yakin, jangan pacaran dulu. Jangan sampai nanti rekornya sampai 7. Dan tanpa pernikahan kudus, saya waktu pacaran saya bilang sama diri saya sendiri, ini saya sedang pacari calon mamanya anak-anak saya nanti. Saya mau bangun pernikahan dengan wanita ini. Saya nggak boleh cemari kekudusannya. Nggak boleh. Kan saya tahu kalau nggak holy nggak mungkin happy. Happy bukan feeling. Feeling bisa silih berganti. Happiness itu substance. Happiness itu betul-betul ada dagingnya. Ada sebuah kehidupan yang bermakna, itu happy. Bukan sekedar, ya senang. Kalau yang senang begitu, gampang, di Belanda banyak. Saya masuk ke sebuah toko seperti 7-Eleven gitu. Bukan 7-Eleven namanya. Saya masuk, saya tanya ini kayak modelnya kayak lollipop. Ini apa ini? Terus dia bilang, kalau ini bisa ketawa sendiri. Hah? Kalau yang itu bisa mikirkan yang indah-indah. Yang ini bisa lihat pemandangan. Mau yang mana? Loh, lollipop kok bisa lihat pemandangan? Saya lihat lebih baik, dengar lagi marijuana. Hati-hati, jangan isap sembarang permen di sana. Ternyata itu semuanya narkoba. Dijual bebas saja, narkoba kelas ringan tentunya. Anda mau happy? Nggak usah punya kehidupan yang bermakna. Isap lollipop saja. Tapi kalau Anda mau happy yang ketika Anda sesudah sadar dari isap lollipop itu, hidup Anda tetap sesuatu yang bisa dikagumi, sesuatu yang bisa jadi sweet memory, sesuatu yang bisa Anda berkata, Tuhan Allah itu baik. Anda perlu bangun dengan tangan Tuhan, Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Ayo komitmen bangun bersama dengan Tuhan. Saya beritahu sama diri sendiri, nggak happy, nggak holy, nggak happy. Nggak mungkin bisa happy. Kalau saya bisa mencuri kekudusan ketika itu bukan milik saya, istri saya juga pasti akan pintar sekali berkata kalau dia bisa curi apa yang bukan miliknya, meskipun dengan saya sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah, perutku besar dengan anaknya, dia bisa mencuri di belakang saya. Dasar pencuri akan selamanya pencuri. Kita sama-sama pintar, padahal masih muda. Pintarnya bukan karena kita jenius, karena kita peduli dengan hidup kita sendiri. Kita peduli dengan masa depan sendiri. Sebenarnya dosa itu sederhana. Kalau kita mau berhasil mengalahkannya, cintai saja masa depanmu. Anda akan berpikir 7 kali untuk jatuh. Saya berpikir, dosa itu kan selalu jutek pikirannya. Kalau kita sudah notok, dangkal pikirannya, kita ambil keputusan gegabah. Betul ya? Padahal kalau kita mau berhenti sebentar, kasih 7 menit. Jangan berbuat dulu, pikir dulu. Nggak jadi. Kalau Anda pikir masa depan Anda. Saya bilang nggak bisa ini. Nggak bisa. Saya tidak boleh ngawur. Ini nanti adalah anaknya. Ini adalah mamanya, anak-anakku. Padahal waktu itu saya masih belasan tahun. Atau masih 20 tahun. Saya mikir, saya yakin itu bukan karena saya pintar, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus mempengaruhi saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya dari awal saya pikir begini loh. Kalau saya mau bangun sebuah kehidupan yang happy, saya harus punya fondasi. Gak bisa cuma cinta. Saya tanya sama Tuhan, kalau menikah itu tujuannya apa? Kalau cuma cinta, kan kata orang, kata papa mama ya kan, karena kamu mengingini sesuatu bukan karena harus kamu memilikinya. Menikah itu untuk apa? Saya tanya sama Tuhan. Kalau cuma hanya cinta, ngapain harus menikah? Kan hidup sementara. Sebentar lagi mati. Maut memisahkan kita. Ngapain harus menikah? Demi seks. Kalau nggak gitu nggak bisa mengekang seks. Kalau seks harus dikekang dengan pernikahan. Setelah menikah, siapa lagi yang ngekang? Seks itu seperti anjing yang selalu lapar, dikasih makan daging, besok lapar lagi. Makanya ada beberapa orang mengambil keputusan jadi biksu. Tidak mau sama sekali mikirkan seks. Seks kalau tidak dipikirkan, lama-lama sekali-kali bangkit, tapi lama-lama nafsunya berkurang. Sebenarnya begitu. Tapi kalau dibombardir dengan media, semakin bertambah. Saya kasih contoh ya, saya kasih ngomong sama Anda logika sekarang. Jadi cara terbaik untuk mengekang seks adalah tidak berbuat seks, tidak memikirkannya, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang lain, Anda tidak akan kepikiran. Tidak percaya? Kalau sekarang, sekalipun dalam gereja, di dalam kebaktian seperti ini, pasti ada orang yang sekali muncul pikiran-pikiran seks muncul. Set. Ayo maju ke depan sini. Tak berdiri di depan ribuan orang sekarang, nggak mungkin bisa kepikiran seks. Sudah grogi liatin orang dulu. Mau nggak saya coba satu orang, suruh ke sini, ayo. Saya suruh berdiri sini, ayo pikirkan seks. Nggak bisa, dia liatin, ada Pak Yusuf ngeliatin begini terus.
Ketakutan dia. Ketakutan. Jadi seks itu dalam kendali kita kok. Kalau kita lowong ininya, imajinasinya dibombardir media dengan kreativitas yang salah, menjadi-jadi. Jadi pernikahan tidak mengekang seks. Kalau gitu kan gak ada perselingkuhan. Berapa banyak kayak kita lihat di gosip-gosip majalah atau di mana Hollywood contohnya. Istrinya, istri piala, ngerti maksud saya, Miss Universe. Mukanya, modelnya. Kok masih bisa ya? Tiger Woods contohnya. Istrinya itu istri yang cantik sekali kan? Kenapa kok bisa jatuh sama beberapa wanita lagi? Ternyata pernikahan tidak mengekang. Jadi saya tahu bahwa kenapa harus menikah. Menikah bukan karena demi seks. No. Lalu Tuhan berbicara pada saya dengan jelas. Supaya kalau dua menjadi satu, masing-masing juga Tuhan akan memberikan double porsi. Orang kalau sudah menikah, kalau pernikahannya bahagia, makan siang aja gak bisa sendiri tanpa kepikiran istri. Siapa bilang dua jadi satu? Ternyata satu jadi dua. Kemanapun saya pergi, saya merasa istri saya bersama dengan saya. Nah, ternyata gak cuma dua jadi satu. Kalau dua jadi satu berarti kerajaan sorga merugi kan? Lah kan habis tengah, dipotong, dikorting separuh. Ternyata saat ini segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya menjadi double ganda karena saya menikah. Saya punya hikmat yang saya gak miliki dulu sebelum saya bertemu dengan istri saya. Hidup saya lebih diopeni. Cara berpikir saya lebih dewasa. Kalau dulu saya hanya bisa melayani siswa dan mahasiswa, sekarang saya bisa melayani keluarga. Ada banyak hal di dalam hidup saya dikali dua, demikian pula di dalam diri istri saya. Aku mau supaya dalam hidup pernikahanmu terjadi pelayanan Kristus. Wow, ngerti saya. Itulah sebabnya kami menikah. Bukan karena seperti orang-orang dunia cari seks. Kami menikah bukan karena cinta berarti harus memiliki. Saya tahu, there is the ministry of Christ through our marriage. Ada pelayanan Kristus, Efesus katakan, inilah rahasia itu. Hubungan Kristus dengan jemaatnya, itulah di dalam pernikahanmu. Oh, ada pelayanan Kristus. Paling tidak kepada 3 anak kami yang waktu itu kami tidak tahu berapa, tapi waktu itu kan kami belum punya anak, waktu kami menikah. Tapi suatu hari anak-anak kami itu adalah nanti juga pelayanan kami kepada mereka. Oh, pernikahanku harus berdampak ke orang lain. Rumah tanggaku harus jadi berkat. Pernikahan saya harus jadi pelayanan Kristus. Bukan berarti saya masuk ke FLC, Family Life Counseling, enggak. Hai, pernikahan itu sendiri sebuah ministry. Ngerti aku, saya ngerti sekarang. Untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun terjadi dalam rumah tangga, kalau Anda punya komitmen yang dari Roh Kudus, tak akan goyah. Satu hari demi satu hari Anda akan selesaikan. Tidak ada kata cerai di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau jelaskan ini dengan logika dulu pada anak-anak muda contohnya. Pada orang tua saya nggak berani kuliahi Anda. Anda menikah jauh lebih lama dari saya. Tapi terus terang kalau Anda tidak punya komitmen, Anda tidak tentu lebih bahagia dari kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi hidup harus tertib dan teguh atau alias stabil baru bahagia. Ayat 6, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 6, pertama-tama komitmen terpenting dulu. Sebelum pernikahan, pelayanan, ada yang namanya menerima Tuhan. Saya bawa kembali ke ABC-nya sebelum masuk ke DEFG. A-nya dulu. Sudahkah Anda menerima Yesus? Saya merasa pagi ini saya harus tantang orang untuk terima Tuhan yang belum menerimanya. Karena hari-hari ini gereja kurang memetik tuayan. Tuayan hanya terjadi kalau ada KKR. Tidak boleh begitu. Tuayan yang lebih banyak itu terjadi mingguan karena orang silih berganti datang. Sekarang itu gereja takut untuk memetik komitmen karena jangan-jangan nanti jemaatnya lari. Mereka jadi jemaat gereja lebih puas kalau ada orangnya banyak duduk memanasi kursi. Hilang fungsi kalau gereja begitu.
Gereja tujuannya harus penyambung antara jemaat dengan Kristus. Jadi kalau ada di sini yang belum terima Tuhan, saya mau petik hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sudahkah engkau menerima Tuhan? Saya nggak ngerti ini loh. Saya bergereja dulu. Sebelum saya pindah ke Kanada, saya pernah ke gereja. Dari kecil mama saya selalu suruh saya ke gereja. Tapi setiap kali saya ke gereja, saya hanya dicekoi firman Tuhan. Tapi nggak ada orang yang berkata kamu perlu terima Tuhan. Sehingga firman itu nggak bertumbuh di hati saya karena saya nggak pernah membuka pintu. Yesus mengetuk kan, firman itu kan seperti Yesus mengetuk. Nggak ada yang buka, ya saya nggak akan ngerti kalau perlu membuka pintu. Saya nggak pernah lahir baru. Suatu hari saya ke Kanada, 2-3 teman saya memberitahu sama saya, Philip, kamu sudah terima Tuhan belum? Saya bilang, apa itu terima Tuhan? Seumur hidup dari saya kecil, sampai saya umur 16 tahun, saya ke gereja sana sini, nggak pernah ada orang berkata kamu sudah terima Tuhan. Otomatis semua orang mengira saya sudah terima Yesus, karena saya pergi ke gereja. Seorang teman saya berkata, hanya karena kamu ada di garasi bukan berarti kamu otomatis mobil. Iya Tuhan, saya perlu terima Tuhan. Iya. Pernah enggak kamu ngambil komitmen ini terima Tuhan? Aku mau ikut Yesus sendiri. Aku enggak akan ke gereja hanya roh agamawi setiap minggu secara religius, ibadah saja. Saya mau terima Yesus. Sama dengan setiap minggu Anda dengarkan seorang pengkhotbah menceritakan Tuhan itu seperti apa, tapi Anda enggak pernah ambil Tuhan itu. Anda cuma dengarkan. Pernah nggak? Saya pernah sekali pergi ke Singapura. Di pinggir jalan dia bilang, ini coba digosok. Saya gosok. Dia bilang, wow, Anda dapat hadiah. Pernah digituin nggak? Terus saya seperti domba yang dituntun ke penyembelihan. Saya dituntun, mari datang ke sini ke kantor kami. Saya nggak tahu ya, ikut aja. Ya kan dulu zaman saya bodoh-bodohnya itu ya. Bawa masuk duduk, ternyata banyak orang didudukin. Orang-orang berdasi semuanya. Ada beberapa bule, orang-orang Singapura. Mereka memberi presentasi. Semuanya ternyata ujungnya saya harus bayar 40 ribu dolar. Untuk 20 ribu atau berapa saya lupa. Untuk join klub ini loh. Klub liburan atau apa. Semua orang di sana ada beberapa yang ikut. Terus tanya sama saya, kamu mau ikut gak? Saya bilang, no. Gak mau, I don't have that much money. Saya nggak mau. Jadi ujungnya nggak ada bedanya apa-apa sebelum dan sesudah. Saya dikasih presentasi, saya nggak pernah terima kok. Ternyata dikasih presentasi cukup lama. Saya bilang, sudah ya saya mau keluar, ditahan. Dia orang itu memang pintar, sudah dilatih untuk menahan orang. Saya ditahan itu sampai 1,5 jam loh. Saya sendiri setelah itu pikir, ngapain tadi aku buang-buang 1,5 jam. Saya dikasih presentasi, saya nggak mau ambil. Ya nggak jadi. Anda 20 tahun ke gereja. Ini bukan tipu daya, ini kebenaran. Kalau yang itu nggak apa-apa, nggak terima. Ini harus terima. 20 tahun. Anda nggak pernah mengangguk, iya. Anda nggak pernah keluarkan kredit card Anda. Bukan bicara tentang persembahan. Hati Anda. Anda tidak akan pernah membeli apa-apa. Jangan heran di sini nanti suatu hari di akhirat. Ada beberapa orang yang ternyata nggak selamat. Ujungnya karena dia nggak pernah mengakui dosanya di depan Tuhan. Dia tidak pernah berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Dia gak pernah mengundang Tuhan secara pribadi. Dia gak pernah mengambil komitmen mengikut Yesus keputusanku. Mulai hari ini aku gak mau hanya dengar firman Tuhan, aku mau cari Tuhan. Aku mau bertumbuh. Mulai hari ini aku mau baca Alkitab tiap hari untuk mengenal wajahnya. Aku gak mau begini-begini saja. Aku mau menerima rencana Allah. Bukan lagi hidupku yang hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Contohnya kalau hati Anda itu dulu ada kursi tahtanya. Anda yang duduk di atasnya sebelum Anda terima Tuhan. Di sana kanan kiri, ya mobil Anda, karir Anda, rumah Anda, keluarga Anda, dan Kristus salah satu yang ada di seputar kursi tahtamu itu. Tapi sesudah terima Tuhan, kebalik. Anda dikudeta, Anda turun tahta. Tuhan yang duduk di atasnya, Anda menjadi hambanya. Itu artinya terima Yesus, komitmen untuk berkata sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini Kau jadi Tuhanku. Mulai hari ini aturlah hidupku. Nah itu banyak orang gak siap di sana karena nanti hidupku gak bahagia ya kalau diatur sama Tuhan ya. Kalau Tuhan punya hak atas, Tuhan memegang kata pertama dan mengucapkan kata terakhir dalam hidupku. Ada apa-apa harus tanya Tuhan. Ada apa-apa harus tanya Tuhan. Dan terakhir juga harus tanya Tuhan. Tuhan ACC enggak? Nggak enak ya hidup kayak gitu. Coba lagi dengarkan kesaksian kanan kiri. Orang-orang hidupnya justru diatur Tuhan, itulah yang bahagia. Katakan amin. Anda sudah pernah terima Tuhan belum?
Mata pendeta bisa saja dengan, jangan sampai saya menjadi pendeta salah satu seperti orang Lewi, imam-imam itu yang melewati orang yang digebuki di tengah jalan itu. Hanya seorang Samaria yang baik hati, yang cukup sensitif hatinya, cukup peka. Jangan sampai saya khotbah setiap minggu melewati mereka yang harusnya diselamatkan. Mereka cuma mengangguk-angguk, pulang, lupa semua firman yang dibagikan. Kalau Anda belum pernah terima Tuhan, simple. Anda belum pernah mengundang dia secara pribadi keluar dari hatimu sendiri, bukan karena ikut-ikutan. Maka Anda belum pernah mengundang dia. Pagi ini kalau ada orang seperti itu, terimalah Yesus. Lanjutkan. Hendaklah kamu, ayat 7, berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kata berakar di sini itu komitmen untuk dibangun di atas Tuhan. Komitmen melibatkan Tuhan mulai hari ini dalam segala perkara. Komitmen dalam segala perkara. Waktu saya pertama kali terima Tuhan, komitmen saya melibatkan Tuhan. Karena sebagai anak muda, saya baru lahir baru umur 18 tahun. Dua hal, satu soal pengampunan. Dan saya paling susah mengampuni zaman dulu. Karena saya orangnya gak kenaan dulu. Orangnya pendendam zaman dulu. Jadi salah satu hal yang Tuhan langsung atur dalam hidup saya sejak saya terima Tuhan, ucapkan sinner's prayer atau doa pertobatan itu, tahun 92. Hal pertama yang Tuhan otak-atik dalam diri saya adalah pengampunan. Kalau dulu saya benci orang, terserah saya. Mau katai dia apa, sekarang saya merasa kok gak enak hati saya. Tuhan suruh saya ampuni. Saya belajar mengampuni dan itu susah sekali, tapi akhirnya saya menang. Hal kedua, kalau sebagai anak muda dulu, saya mau jatuh cinta sama siapa urusan saya. Tapi sejak saya punya Kristus, Tuhan beritahu saya, gak boleh sama orang yang bukan orang Kristen. Itu dulu yang Tuhan urusi dalam hidup saya. Hendaklah hidupmu dibangun di atas dia. Bangunan itu ada cor-corannya. Kadang-kadang hati kita merasa cor-corannya gak enak. Dar. Tapi kalau jadi, orang lain akan melihat betapa bahagianya hidupnya. Hidupmu harus dibangun di atas dia. Itu berarti melibatkan Kristus dalam segala keputusan. Segala keputusan. Dengar-dengaran dengan Allah. Itulah bedanya orang yang lahir baru dengan tidak. Orang yang roh agamawi, Tuhan dianggap seperti kuil dan seperti patung saja. Hari Minggu kita datang lihat patung kita di gereja. Lalu hari Senin sampai Sabtu patung tinggal di gereja. Anda tetap jalan dalam dosa. Gak bisa begitu. Hendaklah hidupmu berakar dalam dia. Dibangun di atas dia. Libatkan dia dalam bisnismu. Libatkan dia. Itulah sumber bahagia. Libatkan Tuhan di dalam hubunganmu. Rumah tanggamu. Libatkan dia dalam perasaanmu. Libatkan. Tanya sama Tuhan. Itulah sebabnya hubungan saya dengan Alkitab juga semakin bergantung. Karena saya mau tahu Tuhan mau bicara apa dalam kondisi saya sekarang. Keadaan ini apa kira-kira opini Allahku. Saya buka firman Tuhan. Dan seringkali kalau saya buka, meskipun zaman dulu, kalau saya bukanya zaman teka-teki. Karena saya dulu gak punya, awal-awal saya belum diberitahu kalau baca Alkitab perlu sistematis. Supaya saya sehat. Ya kan? Anda kan gak makan sebentar takaran nasi segini, besok segitu. Anda punya takaran sendiri, tapi saya nggak ngerti. Tapi meskipun saya nggak ngerti pun, setiap kali saya buka Alkitab dituntun Roh Kudus loh. Saya selalu menemukan ayat yang tepat untuk keadaan saya saat itu. Padahal sistemnya sistem bang tut, ya kan? Jadi saya cuman, tapi setiap kali saya buka, wow, firman itu berbicara. Saya nggak pernah ngalami gini selama 18 tahun hidup saya sebelumnya. Saya punya hubungan firman yang hidup dengan Roh Kudus. Meskipun saya belum mengerti cara baca Alkitab, saya belum diajari, saya baru lahir baru. Saya lahir baru itu langsung pulang ke Indonesia untuk liburan di sini. Jadi saya belum sempat ikut kelas apa-apa. Tapi setiap kali saya buka Alkitab, saya menemukan Allah berbicara. Itu bedanya sebelum dan sesudah saya ucapkan doa menerima Tuhan. Kalau doa itu dari hati, terbuka sebuah pintu hubungan yang baru. Itu luar biasa. Saya nggak yakin 100% di sini sudah semuanya menerima Tuhan. Kristen sih sudah. Anda gak bisa diselamatkan karena pindah agama, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa, gak percaya. Ajak Papa Anda datang ke gereja. Pak, datang ke gereja Pak. Di gereja itu enak, AC-nya dingin. Pengkhotbahnya lucu loh. Ya kan? Pak, datang ke gereja Pak. Banyak loh Pak. Teman-temannya Papa aja lihat. Terima tuh, banyak orang-orang yang sudah ke gereja diberkati loh pekerjaannya. Itu lihat itu, dari bangkrut bangkit jadi kaya. Boleh lah. Tapi kalau itu saja Papa Anda datang, lalu cuma ikut datang ke kebaktian selama 5 tahun,
Tapi dia nggak pernah ngambil keputusan untuk berkata, Yesus masuklah dalam diriku, dalam hidupku. Tidak, selamat. Itu cuma pindah tempat ibadah. Dulu di kuil, sekarang di gereja. Nggak bisa. Dia harus ngambil keputusan pribadi, mengikut Yesus keputusanku. Dan itu harus peka orang-orang yang mencintai dan mendoakan dia, kalau dia ready atau tidak. Sebab padi tidak bisa, harus perlu petik. Tuayan perlu dipetik, nggak bisa jatuh sendiri masuk ke lumbung. Anda harus lihat kira-kira harus ada yang mendoakan, Anda mesti harus klaim. Kadang-kadang pendetanya, kadang-kadang pendeta dengan anggota keluarga yang mendoakannya itu bisa kompak tanpa bicara. Tiba-tiba dalam kebaktian gini, ada orang yang mendoakan papanya terima Tuhan hari ini. Tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus bilang, di sini ada orang yang perlu terima Tuhan. Tapi harus ada yang memetik. Terima Yesus sekarang. Anaknya beritahu, Pak terima Tuhan yuk. Sudah waktunya, Papa sudah 5 tahun ke gereja. Papa sudah kenal firman. Papa sudah tahu Papa dan kita ini semua orang berdosa. Kita butuh juru selamat. Undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Nah setelah kita menerima Tuhan itu, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan anggap dia sebagai patung atau berhala. Libatkan dia. Saya libatkan Tuhan dalam 1-2 perkara sebagai anak muda zaman itu. Dan hari ini sampai hari ini, keterusan saya melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Indah Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya buka Alkitab, saya menemukan firman-firman Allah yang kena pada kondisi saya, keadaan saya saat itu. Selalu begitu. Dan 18 tahun yang lalu, 18 tahun sebelumnya saya buka Alkitab, bolak-balik, saya nggak bisa lihat kebenaran. Seperti ada selaput menutupi mata saya. Ketika saya buka ini, nggak lebih daripada cuma tulisan-tulisan membosankan. Tapi sekarang saya bisa makan. Itu heran. Luar biasa. Bagi Anda yang sudah terima Tuhan, tapi sudah malas baca Alkitab, buka Alkitab. Makanya hidup Anda mengembara kemana-mana. Ayo mulai dibuka. Saya bawa kembali. Sumber bahagia itu komitmen sama Tuhan. Jangan tinggalkan itu. Itu fondasi. Bahagia Anda yang lain itu sementara. Yang ini yang kekal selamanya. Amin. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 8 ini luar biasa peringatannya. Hati-hati. Jangan ada yang tawan kita dengan filsafat kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun, roh-roh dunia yang gak menurut Kristus. Toh ya, kalau kita gak komitmen sama Tuhan, toh kita harus komitmen pada sesuatu. Manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk percaya. Beda dengan hewan. Kita harus percaya dengan yang namanya Tuhan. Sekalipun Tuhannya tidak kita temukan, kita salah mengerti, setiap orang pasti percaya sesuatu. Jadi kalau Anda dan saya tidak petik tuayan yang ada di rumah kita, cepat lambat akan dipetik setan. Semua padi yang kadaluarsa akan diambil oleh rubah-rubah. Pasti. Setiap orang itu punya iman. Contohnya, orang Kristen yang imannya lemah, imannya kuat di sisi sana. Percaya tahayul segala. You will believe in something. You are a creature of believing. Anda dan saya itu adalah makhluk percaya. Itulah kenapa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kalau Anda imannya nggak kuat di dalam gereja, dalam firman Allah, Anda pasti kuat imannya di hal yang lain. Jangan gitu loh. Jangan pernah ngomong begitu loh ya. Nanti terjadi tahayul. Pengajaran yang kosong. Filsafat kosong, palsu. Ajaran turun-temurun, tradisi, roh-roh dunia. Ketakutan. Ini barusan ada yang meninggal. Kalau ketemu sama saya nanti, kalau datang ke pernikahan anak saya, nanti anak saya meninggal. Kalau Anda lemah iman, Anda akan kuat dalam iman yang salah. Dan salah satu penyebab kebahagiaan runtuh dalam kehidupan Anda adalah salah percaya. Benar. Iman tanpa perbuatan dalam hati, bukan? Gimana dengan perbuatan tanpa iman yang benar? Dia nggak mati, perbuatannya salah. Iman tanpa perbuatan mati. Gimana kalau perbuatan keluar dari iman yang salah? Perbuatannya pun salah. Kunci bahagia adalah percaya dengan benar dan dengan kuat. Pasti Anda percaya sesuatu. Pasti. Orang ateis pun percaya sesuatu. Orang ateis pun percaya sesuatu. Kalau nggak bisa melalui ini, saya cerna di sini, itu nggak ada. Orang ateis percaya satu Tuhan. Tuhannya lain-lain menurut nama mereka masing-masing. Kalau dia namanya Jimmy, dia seorang ateis. Jimmy lah Tuhannya Jimmy. Jimmy yang paling tahu semua alam semesta. Kalau Jimmy tidak bisa mencerna, itu berarti tidak ada. Allah nggak kelihatan. Itu berarti Allah memang tidak pernah ada dari semula.
Jimmy adalah Allahnya Jimmy. Setiap orang pasti percaya sesuatu, dan orang ateis pun bisa pengku, bisa keras kepala dalam keyakinannya. Aku yakin aku tidak salah. Padahal 1001 orang di depannya diubah hidupnya. Dia berkata Allah tidak ada. Dia bisa punya penjelasan tentang segala sesuatu. Padahal tanya sama si Jimmy. Dia matinya kapan dan bagaimana, dia gak bisa jawab. Bapak ibu saudara, kalau Anda tidak bangun iman Anda di dalam firman Allah secara sengaja, setan secara sengaja akan membangun imanmu yang salah untuk menghancurkan perbuatanmu. Amin Bapak Ibu. Saya mau tekankan kepada Anda suatu bahagia itu karena percaya. Saya berbahagia dalam hidup ini karena saya percaya Tuhan. I believe in God. I believe in God. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang palsu. Ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ayat yang ke-11 yang barusan kita baca, kamu disunat dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Bagi orang-orang yang mau menerima Tuhan hari ini, saya dorong Anda karena Anda sudah bergereja berminggu-minggu, dan hari ini Anda disadarkan Roh Kudus Anda perlu terima Yesus secara sengaja dan pribadi. Seperti Papa tadi 5 tahun ke gereja bukan garansi. Mari, jangan tanggung-tanggung. Berilah dirimu dibaptis segera. Satu waktu kita harus berani beranjak dari pacaran ke menikah, termasuk dengan Allah. Saya gak mau hanya jadi orang Kristen asal-asalan. Saya mau dibaptis. Saya dibaptis tahun 92 di sebuah danau di Kanada. Saya gak pernah sesali keputusan itu. Mengikuti Yesus keputusanku, kuta ingkar. Salah satu keputusan terbaik yang saya ambil, yang menjadi sumber kebahagiaan saya hari ini adalah mengikut Tuhan. Di sini kalau saya boleh tanya, di sini siapa yang belum dibaptis selang? Angkat tangan. Bisa? Ada nggak? Ada nggak? Angkat tangan kalau memang ada. Saya nggak suruh Anda maju, nggak. Jangan khawatir. Kalau memang ada, angkat tangan. Ada? Ada. Ada lagi? Ada lagi? Nggak mungkin cuma segini. Pasti ada. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, Ibu? Ada lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi di sana. Ada lagi. Kenapa kok menyusul ya? Kok satu-satu ada lagi? Nggak sekalian semua ada gitu loh. Kok ada lagi satu-satu. Ini kan melelahkan pengkhotbahnya ya kan. Anda bayar saya berapa untuk saya ada lagi begini. Toh itu keselamatan Anda loh. Gak urusan sama saya. Sana masuk neraka bukan saya kan. Oke, adalah 1, 2, 3 semua angkat tangan. Saya nggak mau tahu. Mata saya ini sipit. Jadi kalau lihat kanan kiri susah. Mata pagi-pagi gini lagi. Tolong belas kasihani saya. 1, 2, 3 angkat tangannya. Kasih tepuk tangan untuk mereka, sebab mereka dalam waktu minggu depan mereka akan dibaptis. Amin. Semua dibaptis minggu depan. Gereja Mawar Siaran itu baptisan setiap minggu itu dari dulu. Sebelum AOG membaptis setiap minggu itu adalah kebaktian 1. Anda sudah berada di kolam baptisan. Kebaktian ini kolam baptisan. Ayo dibaptis. Saya senang loh zaman dulu itu. Selalu di daerah duduk sini, selalu ada orang berjubah-jubah putih. Ya betul Pak. Ingat ya Pak. Selalu di sini ada orang yang berjubah-jubah putih ikut baptisan, sudah pakai pakaian baptisan. Wow, nggak apa-apa, kembalikan itu lagi. Why not? Anda kalau lihat orang berjubah putih mulai minggu-minggu depan, jangan kaget kiranya lihat roh gendayangan. Nggak apa-apa, saya senang sekali kadang dan setiap minggu loh. Saya itu ikut Mawar Siaran kan dari juga zaman-zaman tahun 90 awal. Saya lihat itu mesti ada 1, 2, 3. Dulu ada 6, 8, bahkan bisa banyak. Berapa? Tiap minggu. Ayo minggu depan dibaptis baru ikut MSJ. Supaya Anda dididik dalam dasar-dasar iman. Dibaptis minggu depan. Mau dibaptis sekarang juga bisa turun ke bawah. Kita sudah siapkan semua pakaian. Kita sudah ambil semua pakaiannya Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes setiap minggu ya pakai ini. Enggak. Ya? Oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka yang mau dibaptis minggu depan. Penting lah ya, gini-gini ya. Dari waktu ke waktu saya harus beranjak pengajaran ke pemetikan. Pengajaran penuaian. Saya mau nuai di kebaktian pertama ini. Padahal di pengajaran Kolose, kebaktian ini hari ini minggu hari ini hanya kebaktian pertama ini saya petik demikian. Anda beruntung sekali. Sebab kebaktian 2, 3, 4 saya bicara hal-hal yang lain. Kebaktian 2 nanti ini saya bicara tentang bahagia keluarga Kristen.
Ya, saya akan kasih subjudulnya 2 racun 3 sempurna. Saya jelaskan nanti apa artinya. Nggak bisa dijelaskan di sini. Kebaktian berikutnya saya bicara tentang keluarga. Kebaktian 3 nanti saya bicara tentang doa. Kebaktian terakhir saya bicara tentang macam-macam tipe-tipe teman di dalam Tuhan. Di mana setiap teman membawa berkat tersendiri. Lain-lain. Tapi kebaktian ini saya rasa saya harus petik. Kok rasanya ada orang-orang yang sudah padi yang sudah lama nggak dipetik-petik di sini. Oh, saya bersyukur. Tuhan yang tahu, saya nggak dapat upah dari Anda, Bapak Ibu Saudara. Suatu hari Tuhan akan berkata pada saya, baik sekali perbuatanmu hambaku. Juga pada hari itu, engkau tidak lupa, engkau tidak abaikan mereka yang harusnya binasa. Hanya karena mereka ke gereja gitu aja, nggak pernah ngambil keputusan apa-apa. Saya senang sekali, saya diberi kesempatan hari ini. Ini bukan pengajar, saya lagi menuai saat ini. Ini lagi KKR di pagi hari. Anda nggak menyadari, modelnya nggak kayak KKR, biasa-biasa. Tapi nggak apa-apa ya, yang lainnya ikuti saja ya. Yang sudah dibaptis, yang sudah pernah Roh Kudus, sudah pelayanan. Inilah kita genapi firman Tuhan. Tuhan tinggalkan 99, bicara kepada yang satu. Yang 99 juga akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah mau selesai, lanjutin sedikit lagi. Ayat yang ini ya, karena tadi kan bicara tentang ayat 12, dikuburkan dalam baptisan. Ayat 13 sekarang. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat 13-15 menunjukkan komitmennya Allah dalam mengampuni dosa kita. Coba lihat usahanya. Dia mati untuk pelanggaran kita. Ayat 13, dia dihidupkan. Lalu dia katakan ayat 14, dia khusus menghapuskan surat hutang. Coba sekali-kali, kalau Anda buka PT, ada salah satu shareholder Anda ingin dihapuskan namanya, rumitnya kayak apa itu? Mendingan gak pernah kongsi dari awal, daripada mau keluar atau mau mengeluarkan. Coba gimana caranya kita hapuskan surat hutang? Pakai materai segala. Kalau perlu di depan pengacara. Kalau urusannya sudah meja hijau segala. Bapak Ibu Saudara, Allah kita komitmen untuk ngampuni kita itu. He went through all the troubles. Dia melalui semua kerumitan birokrasi surgawi. Dia menghapuskan surat hutang. Lalu habis itu ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa. Dia bungkam jaksa penuntutnya. Lalu dengan memakukannya di kayu salib, di dagingnya sendiri. Lalu habis itu dia melucuti pemerintah-pemerintah. Supaya nggak ada orang lagi berikutnya yang akan mengutuk Anda. Penguasa-penguasa jadikan tontonan umum. Dan Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, Allah kita komitmennya kayak begitu sama kita. Kayak gitu. Dan komitmennya dia adalah mati untuk kita. Saya nggak pernah takut memberi komitmen saya kepada seorang Tuhan yang berani mati untuk saya. Waktu saya masih dulu menggila. Kalau saya jadi baik, orang baik, mungkin masih ada yang mau mati. Saya yakin sekarang. Kalau ada apa-apa, anak-anak saya pasti rela berkorban untuk saya. Istri saya, papa mama saya, pasti rela. Tapi waktu saya lagi gila-gilanya, saya lagi dosa-dosanya, saya menjengkelkannya. Masa ada paling sedikit yang mau berkorban untuk saya? Allah saya, komitmen lalui semua birokrasi itu. Hanya untuk mati untuk saya. Saya nggak takut kasih komitmen sama dia, melibatkan dia dalam segala sesuatu. Karena saya tahu maksudnya selalu mulia dalam hidupku. Khotbah saya ini harusnya meningkatkan iman, bukan pengetahuan saja. Oh iya, berarti aku boleh percaya sama Tuhan. Bagi beberapa orang yang berkata, Tuhan adalah Tuhan, bisnis adalah bisnis, bertobatlah. Libatkan Tuhan dalam bisnismu mulai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Langsung aja pasal 3 ayat pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya libatkan Tuhan dalam segala perkara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan cuma libatkan Tuhan dalam segala perkara. Belajar untuk belani perkara Allah terlebih dahulu dalam hidupmu. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena setiap hari kita hidup disembunyikan oleh Kristus dari apa kata manusia. Kita jadi kebal dengan opini orang. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Setiap pagi
Tiap pagi saya genapi pasal 3 ini. Roh Kudus ajari saya. Tiap pagi, meskipun tangan saya sebagai pria gatal langsung ambil koran. Saya mau tahu apa yang terjadi dengan MH, dengan Malaysian Airlines. Tiap pagi saya bangun tidur, kepinginnya langsung saya ambil HP saya. Saya mau lihat tugas apa hari ini. Dan kemarin orang yang saya kirimi message sudah jawab tidak. Hati saya antisipasi untuk perkara-perkara duniawi, karena itu normal sekali. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. First thing in the morning especially. Pagi-pagi hari, tiap hari. Khususnya, di mana Kristus ada. Sebelum saya pegang HP saya, sebelum saya pegang koran saya, sebelum saya pegang ini dan itu, sebelum saya buka berita, sebelum kalau Anda pengusaha, sebelum Anda mau tahu hari ini dolar berapa. Kalau itu pengaruh sekali dengan bisnismu. Carilah dulu perkara yang di atas. Yang dunia tidak bisa kasih adalah Kristus duduk di sebelah kanan Bapa dalam kemuliaannya. Carilah perkara yang di atas, itu bicara tentang Kristus menyediakan tiap hari untuk Anda temukan. Ketika Anda menanggalkan perkara duniawi, ketika mencari wajahnya. Presence and favor. Hadirat Allah. Yang kedua adalah favor atau perkenanannya. Tidak ada kata bahasa Indonesia yang cukup bisa menjelaskan favor itu apa. Favor itu dari situlah keluar kata favorit. Favor itu adalah campuran antara berkat dan mujizat dan penyertaan Allah. Saya cari itu pagi-pagi. Bukannya saya nggak peduli Malaysian Airlines gimana, itu urusan nanti. Saya mau urus dulu yang terutama dalam hidup ini, yaitu mencari wajah Allah. Saya cari Tuhan. Saya berkata, Tuhan, I need your presence. Aku cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. I need your favor today. Tiap langkahku Tuhan yang atur. Kemana aku pergi, Tuhan yang tahu. Pastikan Tuhan, Engkau meneteskan lemak-lemak di sekelilingku. Karena aku tidak bisa pergi dari sini ke situ tanpa hadirat-Mu menyertai aku. Itu yang saya cari tiap hari. Sebab kamu mati, hidupmu tersembunyi dalam Kristus, di dalam Allah. Ayat 3. Tuhan, aku minta hari ini, Kau sembunyikan aku dari opini manusia. Apa kata orang? Biarkan aku tidak terpengaruh. Karena tiap pagi saya makan firman ini. Kadang-kadang terus terang. Ya, kalau ada orang ngomong sama saya, Pak Philip, saya baca Alkitab tuh susah sekali, susah konsentrasi. Saya nggak mau ngomong aja. Kalau ngomong dikiranya saya mau saingan sama dia. Tapi terus terang, pendeta juga sama. Pikirannya bisa ke sana sini. Kalau baca Alkitab itu, aduh, 10 menit pertama, susah mencerna. Mau tahukah Anda, kalau susu ya, sapi ya, yang diperes pertama kali, itu yang paling nutrisi. Kalau di Israel tuh, minum, kalau sekali-kali kalau Anda diizinkan Tuhan suatu hari pergi Israel, jalan-jalan ke sana, itu susunya sana, itu enaknya. Ya, saya suka minum susu coklatnya di Israel itu, enak dingin gitu, panas pun enak. Tapi susu-susu perasan berikutnya dibuang ekspor keluar semua. Jadi kita itu dapat sisa-sisanya sapi. Kalau Alkitab, firman yang saya bagikan ke jemaat, itu bukan perasan pertama. Perasan pertama itu yang paling kosong. Banyak udaranya. Karena 10 menit pertama, saya bergumul untuk konsentrasi. Pendeta, iya. Nah, sama aja. Nah, kalau saya bangun tidur, saya pikirannya, ini belum selesai, ini belum selesai. Before 30, nanti harus begini begitu. Apalagi zaman dulu saya edit sendiri. Saya pikir, waduh, nanti hari Sabtu harus tayang. Hari Rabu harus kirim ke Jakarta, ke Global TV. Ya kan? Saya dengan Pamela dan sebagainya. Pikirannya tuh sama saja. Namanya orang hidup kan selalu dikejar dengan deadline. Kecuali kalau kita nganggur. Nganggur lebih susah konsentrasi. Pikirannya malah ke sana sini. Pokoknya hidup itu susah konsen, gitu aja lah. 10 menit pertama yang saya dapatkan gak jadi khotbah. Benar, khotbah saya tidak dari 10 menit pertama saya baca Alkitab. Paling susah. Khotbah saya itu semuanya dari perasan 30 menit ke atas. Dari renungan, keluar. Itulah sebabnya kalau saya khotbah sesuatu, contohnya, beberapa orang berkata, bukan karena saya khotbahnya bagus, enggak. Kok saya nggak kepikir ya? Kok saya nggak kepikir ya? Ayat itu bisa bicara begitu. Kok saya nggak kepikir? Kok saya nggak bisa lihat dari sudut yang Anda pandang? Iya, saya juga nggak bisa. 10 menit pertama, 30 menit ke atas, pandangan saya berubah. Jadi jangan alasan nggak baca Alkitab. Pendeta juga sama pergumulannya. Komitmen tiap pagi saya baca ini. Saya buka, saya baca penjelasannya. Saya selidiki firman Tuhan.
Bukan karena untuk berkhotbah. Saya pernah taruh di Twitter saya, di Facebook saya, sebuah status saya update begini. I read the Bible every day, not for the sake of preaching, but for the sake of growing. Saya baca Alkitab tiap hari, itu komitmen saya. Pertama-tama, setiap hari, setiap pagi. Bukan untuk saya berkhotbah. Saya baca Alkitab bukan untuk berkhotbah. Saya baca Alkitab untuk bertumbuh. Khotbah itu tidak susah bagi saya nggak punya persiapan. Khotbah itu bagi saya hanyalah khotbahkan yang saya dapat saat-saat teduh. Saya bukan pengkhotbah, saya orang Kristen. Dan saya kasih mimbar, saya sampaikan apa yang saya dapat waktu saya saat teduh. Jangan ada satupun di antara kita alasan. Komitmen is komitmen. Kenapa? Karena hidup kita bersembunyi dengan Kristus di hadapan manusia. Saya tidak mau opini manusia, saya tidak mau digoyahkan, dipengaruhi oleh opini orang. Apa kata orang, saya harus kebal. Karena saya harus bangun hidup saya di atas dasar komitmen yang jelas pada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bukan apa kata tetanggaku. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya mau melihat berkat Allah, favor, mau lihat perkenanan Allah, mau melihat berkat mujizat penyertaannya, Anda dan saya mesti komitmen tiap pagi baca firman Allah. Itu yang jadi pelita kita dan terang bagi kaki kita. Yang terakhir, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Saya senang dengan kata ini. Menyatakan diri kelak ini bukan cuma pada waktu Yesus datang kedua kali. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya tulis di dalam Alkitab studi saya. Ini yang disebut dengan janji kemuliaan Allah. Yesus tiap hari mencari kasus kemenangan untuk ditonjolkan pada dunia. Saya bilang, choose me, pilih aku Tuhan. Choose my career, pilih karirku. Choose my ministry, pilihlah pelayananku. Tiap hari Tuhan berkata, aku mau menyatakan diriku. Siapa yang mau? Tapi Tuhan menunggu komitmen kita terlebih dahulu. Karena tahu kenapa? Karena Allah kita gak murahan. Allah kita bukanlah tipe orang yang bisa diajak tidur sembarangan. Allah kita bukan yang mau diajak cuma pacaran. Allah kita adalah Allah yang komitmen. Anda mau jadi kasus kemenangannya? Jangan cari kemenangan itu. Komitmen dulu. Kemenangan itu akan mengikutimu. Kebajikan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Mari ambil Alkitabnya. Bisa dipegang seperti ini di dada. Saya mau berdoa agar Anda bertumbuh dalam firman Allah. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ada anak muda di situ. Ada anak muda di situ. Dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman Allah. Oh haleluya. Letakkan tangan Alkitabnya di dadanya seperti ini. Saya mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus hamba berdoa agar setiap orang yang tidak bawa Alkitab ke gereja mulai minggu depan bawa. Dan yang sudah bawa ini ya Tuhan, hamba berdoa mulai hari ini kami memperbarui komitmen kami kepada firman yang kami pegang sekarang di dada kami ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus agar mulai hari ini setiap jemaat baca Alkitab tiap hari. Gampang, bisa dari bisa dari Matius pasal pertama sampai Wahyu baru ke Kejadian. Setiap hari 2 pasal cukup bukan? Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa supaya tidak ada alasan lagi mulai hari ini kami bertumbuh dalam firman. Setiap kami mencari dan kata-kata Tuhan, tidak perlu khawatir tentang pelayanan, tapi bertumbuh tiap hari pelayanan akan datang sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Berkati, bless your word berkati firman-Mu dalam kehidupan putra-putrimu ini. Berkati firman-Mu dalam kehidupan putra-putrimu. Mulai hari ini banyak di sini semua di sini akan menemukan jawabannya bagi bisnisnya, bagi karirnya, masa depannya, hubungannya, keluarganya, rumah tangganya. Mulai hari ini ya Tuhan, berbicaralah Tuhan. Jangan seperti pada zaman Nabi Eli. Ya Tuhan Yesus, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Di dalam nama Yesus aku patahkan itu. Aku patahkan kutuk itu. Mulai hari ini firman Tuhan sering, penglihatan pun tidak jarang. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, Kau berbicara pada jemaat kebaktian satu ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bisa letakkan firman Alkitabnya. Sekarang saya mau berdoa juga untuk mereka yang mau dibaptis minggu depan. 1, 2, 3, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, di sini ya. Oh, habis ini juga bisa dibaptis kata Pak Yusuf ya. Oke, mau dibaptis sekarang atau minggu depan, bisa angkat tangan. Angkat tangan di tempat saya mau doakan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father. Yang tadi mau dibaptis, ya yang tinggi-tinggi dong tangannya. Iya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangannya ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami minta agar keputusan mereka ini ya Tuhan Yesus Kau teguhkan.
Di dalam nama Yesus mereka tidak membuat keputusan yang salah. Tidak dengan mulut-mulut janji kalau dibaptis akan jadi kaya, dibaptis. Tuhan gak semurahan itu. Tetapi mengikut Yesus keputusanku, karena Tuhan telah mati bagiku dan Dia bangkit lagi. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan Yesus yang mengangkat tangannya. Dengan urapan Roh Allah pagi ini begitu indah. Semua serba tenang. Ada hadirat Allah yang nyata di tempat ini. Karena itu orang-orang mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang mengangkat tangannya itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati keberanian mereka. Sertai keputusan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sing one song, come on. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bagaimana saya umumkan minggu lalu bagi saudara yang bulan Juli ini wedding anniversary, bisa angkat tangan? Ada? Bisa angkat tangan? Mestinya banyak ya, bulan Juli ini banyak pernikahan. Bisa angkat tangan? Ya. Yang lain bisa angkat tangan, saya akan mendoakan. Ya, semua digabung Juni Juli, tidak apa-apa. Sudah angkat tangan. Singkat apa? Ya. Ada? Pas sedikit ya. Biasanya pernikahan di sini bulan Juli paling banyak, bisa angkat tangan. Ya, Juni Juli sudah bisa angkat tangan. Mari kita semua berdoa. Yang lainnya juga untuk berdoa untuk pernikahan saudara. Terima kasih Tuhan kalau setiap pasangan-pasangan yang sudah Engkau tetapkan untuk mereka bulan Juni Juli ini, mereka memperbaharui komitmen mereka satu dengan lain, dengan mereka saling setia, saling menerima keberadaan satu masing-masing, saling berdamai sehingga kerukunan ada di dalam keluarga mereka, sehingga berdampak anak cucu perkasa di bumi. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, apapun masalah berikan hikmat jalan keluar untuk mereka benar-benar memperbarui kasih, kesetiaan, suka mengampuni dan tidak memendam diri sendiri. Pulihkan kondisi mereka sehingga anggur yang baru, kasih yang mula-mula itu akan ada pada mereka. Dengan anggur yang baru, dengan kasih yang mula-mula ada, akan berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada keluarga, berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada pelayanan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sudah jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, Tuhan berkati. Biar urapan yang baru, fresh anointing pada setiap umatmu. Berikan mereka roh hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, dan kegirangan, dan kuasa. Sehingga mereka memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan dalam segala sesuatu. Untuk dibalik masalah mereka, Engkau akan melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka, apapun mereka, baik pengusaha, wirasakarya, profesional. Berkati mereka untuk hari-hari ini mereka mengalami berlipat ganda dalam bisnis mereka, keuangan mereka, karir mereka semakin menanjak, bahkan sampai puncak karir mereka. Berkati yang belum dapat keturunan, diberkati buah kandungannya, sehingga bulan depan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Berkati pekerjaan mereka yang belum dapat pekerjaan, berkati mereka yang belum dapat pasangan hidup, berkati studi mereka. Untuk ada perbedaan Tuhan dengan orang fasik, apa yang mereka, Engkau jamah yang sakit. Oleh bilur Yesus, setiap sakit penyakit, setiap tanaman bukan dari Engkau, kami cabut sampai akarnya. Sebut nama sakit penyakit, kanker, paru-paru, jantung, kami cabut ke akarnya, kami berkeluar. Keluar, kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus.
Dan biarlah roh kesembuhan bilur Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, aku sudah sembuh. Aku percaya bilur Yesus sudah sembuh. Aku pulang membawa sukacita. Berkati rumah tangga keluarga, ada kebahagiaan, segala kebutuhan kau cukup, ada berkat berlimpah. Dan apa yang butuhkan kau cukupkan dan berbelas. Sebentar kami pulang, kami menyertaan tiba selamat di rumah masing-masing sepanjang minggu depan dalam anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kami khawatirkan, kami takutkan. Khususnya tanggal 22, bahkan ada good news. Engkau luar biasa. Melalui tanggal 22, bangsa kami ini tidak terpecah-pecah, justru akan terjadi kesatuan lagi, sehingga tidak memandang dari mana-mana, tapi yang ada satu, yaitu mereka boleh mendukung pilihan yang datang dari Engkau, sehingga yang menang adalah kerajaan Allah. Yang menang, kerajaan Allah ditegakkan, nama Tuhan dipersatukan, sehingga kerukunan, kebahagiaan, keharmonisan ada dalam bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang berdampak. Terima kasih. Saya berdoa juga untuk yang rencana mereka akan liburan sebagai Kau sertai semuanya Tuhan, dan lancar, dan kuasa darah Yesus adalah tindakan orang yang mau untuk mencuri, untuk tindakan kejahatan. Kau gagal sama Yesus. Sertai mereka bekal, keuangan, juga tempat dan semua fasilitas ada Engkau berikan, sehingga melalui masa-masa liburan mereka bisa berkumpul dan keluarga bisa berkomunikasi baik dan pulang membawa semangat dan sukacita yang baru. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah rahmat dan anugerah kasih karunia yang melimpah yang Allah Bapa nyatakan dan diberikan tepat pada waktunya lebih daripada Engkau inginkan. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak persekutuan, urapan yang baru, roh hikmat, marifat, hikmat, akal budi akan nyata dalam hidupmu, dan Roh Kudus akan selalu memberikan orang yang baru, memberikan penghiburan, kekuatan, kebajikan, kemurahan, kelimpahan mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.